lah, wah, gitu ya. Atau sebaliknya ada juga pernah nonton film Inverted ya? Apa? Film ketidaksempurnaan Oh, pernah. yang diperankan oleh Reza Rahadian dia bisa juga. Coba adegan terakhirnya itu sangat sangat syarat dengan makna itu tentang topik ini. Bapak masih teringat itu dialognya bagaimana ketika si Rara yang diperankan oleh Jessica Mila ya, menjadwalkan itu yang kado itu ya, yang kamera itu. Kaget kan si Dikanya tuh, tokoh Dikanya. Loh, kok kamu minta aku mengatakan itu kan? Nah, apa jawaban sih namanya? Kan kamu yang mengajarkan aku mencintai ketidaksempurnaan itu ya. Nah, sekarang kamu tunjukkan ketidaksempurnaan kepada orang. Bahwa tidak sempurna itu tidak apa-apa gitu. Nah, itu kan kalau orang tidak sadar, merasa katakanlah gemuk gitu ya, merasa rambutnya itu, dengan segalanya kulitnya. Nah, itu dia bisa menerima diri repot. Jadi timbulnya jadi ya tadi gangguan mental ya siap. Gara-gara insecure apa? Ya justru itu makanya betapa pentingnya bisa penerimaan diri. Tuh guys, jadi dari jauh-jauh tuh dari yang namanya rasa insecure. Boleh kita punya rasa insecure dan semua manusia pasti melewati dan mengalami fase yang namanya insecure. Tapi semua manusia punya ketidaksempurnaannya masing-masing. Gak ada yang namanya manusia itu sempurna gitu loh. Langsung aja. Setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Jangan melihat ke sisi kekurangannya terus. Kita harus cari kelebihan kita. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keberapa? Keempat. Ya. Ini ada yang nanya nih Pak, kira-kira semua orang tuh punya penyakit mental gak sih Pak? Semua orang ya. Kalau Bapak berpendapat ini sama seperti gangguan kesehatan fisik. Pada prinsipnya setiap orang ya bisa ya tidak ya. Tapi bagaimana? Jadi semua orang punya potensi gitu ya. Kecenderungan untuk itu. Tapi apakah si potensi tadi untuk gangguan mental sebagainya berkembang atau tidak sangat tergantung si dia apakah bisa mengolah dirinya atau tidak gitu ya. Jadi bibitnya prinsipnya sudah ada. Hanya bagaimana kalau tadi ada faktor lingkungan, apakah bisa menyikapinya dengan positif, ya? Apa gitu. Jadi pada prinsipnya bisa dan semua orang bisa. Tapi ketika orang bisa menangkal dan sebagainya, insya Allah, gitu. Itu sangat tergantung kepada itu ya, masing-masing individu. Hanya perlu faktor dukungan dari luar juga untuk menjaganya. Paling beda-beda tingkat. Nah, ya artinya ya betul. Jadi apa istilahnya mah tensinya ya. Sama saja seperti ya kesehatan fisik juga kan gitu. Jangan dikira bahwa kalau dulu kan yang suka sakit jantung itu pasti orang tua. Yang diabetes itu orang tua. Tapi sekarang namanya tidak ya, anak muda bisa kaget. Kok sudah? Padahal begitu lah. Jadi semua orang bisa. Apalagi sekarang faktornya kan banyak. Dari makanan, dari minuman, luar biasa lah. Jadi pola. Kalau dulu kan sering kita begini berpengalaman orang tua itu jaga pola hidup yang sehat, cenderung kepada makan, minum, kan itu ya pola hidup yang sehat. Padahal ternyata dari sehat mental tidak kalah pentingnya gitu ya. Berdampak. Iya, gitu. Jadi kan dalam tubuh yang sehat, jadi jiwa yang sehat itu timbal balik gitu. Bagaimana kalau orang yang tidak sehat fisiknya kan mau makan juga lesu, nggak mau, atau juga sebaliknya tadi ketika itu pulang sekolah kenapa sih Neng ini langsung pintu di kamar gebruk gitu, Neng makan itu dari pagi sampai sore nggak keluar, gitu kan. Nah, isu pemeliharaan pola hidup sehat itu bukan hanya tadi urusan soal makan, tapi kesehatan mental jelas juga sangat sama utama. Lanjut untuk yang pertanyaan kelima nih guys. Jadi bagaimana sih Pak caranya menjaga kesehatan mental gitu? Kalau Bapak cenderung gini ya, untuk bisa menjaga kesehatan mental ya. Karena faktor tadi banyak yang berpengaruh ya. Bapak lebih condong kepada untuk menjaga kesehatan secara globalnya. Itu ada dua faktor lingkungan, sekolah dan pendidikan artinya ya, dengan keluarga. Itu dua benteng pilar ini yang harus dijaga baik suasana batinnya gitu ya.
Bagaimana mungkin si anak, si remaja akan berangkat sekolah dengan happy mau cari ilmu kalau berangkat dari rumah saja satu langkah dari pintu sudah berantakan istilahnya gitu ya, sudah bertengkar dulu dengan teman saudaranya, saudara itu. Nah, tapi kalau begitu anak membiasakan diri pola hidup di rumahnya. Kalau untuk yang mungkin salam, tangan didoakan oleh ibunya melangkah dari perjalanan saja udah lain kan, happy, tenang, mau bawa sendiri motornya, mau dengan teman atau kendaraan, enak. Begitu datang ke sekolah disambut oleh teman-temannya kan, di sana di pintu gerbang, udah happy banget. Ingat belajarnya konsen. Coba bandingkan dengan yang tadi dari berangkat dari rumah sudah kusut, datang ke sekolah lingkungannya gersang. Iya. Bapak ibunya galak-galak, galak gitu. Wah, stres gitu. Gimana bisa mikir gitu itu? Bukannya nambah happy, tapi nambah stres ya. Jadi betapa pentingnya faktor lingkungan. Ya. Ini harus di itu dulu untuk menciptakannya. Jadi ya, supaya menjaga kesehatan itu satu. Yang kedua, kalau sudah terjadi kejadian, sudah ada tanda-tandanya ya, dari secara fisik, mudah lesu, mudah lelah gitu ya, kusut, pucat, nggak mau makan, nggak mau ajak dibacara, pokoknya segala macam lah, kesulitan kekalutan, menunjukkan nampaknya galau gitu. Ini harus segera dirayu oleh orang tuanya, harus segera diajak bicara, dukung. Ya. Ini memang agak susah ya, karena harus banyak juga dengan orang tua ya, itunya dialog itunya, karena betapa peran orang tuanya yang luar biasa lah, kalau menurut Bapak. Sebab sekali bentakan orang tua, kalau masalah luar biasa itunya dampaknya gitu. Jadi ada yang bertanya dulu ke Bapak, Pak, mengapa sih saya tidak percaya diri aja, susah untuk percaya diri. Bapak renungkan, jangan-jangan dua faktor nih biasanya yang menjadikan seseorang susah untuk percaya diri. Yang pertama, coba lihat perjalanan hidupnya sejak kecil, apakah dia sering dibentak, dimarahi gitu oleh orang tuanya, orang dewasanya atau tidak. Tapi kalau kecenderungan orang tua otoriter pada anaknya, streng sebagainya, ini harus begini, tidak boleh begitu dan sebagainya gitu, kaku gitu, tekanan, tertekan gitu, berkecenderungan orang itu akan stres akan itu, atau menjadi anak papa anak mama. Nah, dengar nggak? Iya benar Pak. Mau kaos kaki, bi mana kaos kakinya? Mau mandi, mau sikat gigi, aduknya kesini kan? Anak remaja yang biasa pola itunya serba bibi, serba mama itu, jangan berharap punya kepercayaan diri. Iya benar. Mudah-mudahan para remaja dia sama satu bersa ini jauh gitu ya, bisa mandiri gitu ya, tidak anak papa anak mama, tidak disalahgunakan anak papa anak mamanya gitu ya. Itu salah satu itunya. Jadi satu, sekali lagi, bagaimana bisa merawat entah itu perlu lingkungan keluarga yang kalau sudah terjadi harus sudah secepatnya ya kepada ahlinya ya, segera berobat. Jangan dibiarkan, jangan dibiarkan lama. Kalau makin lama, makin besar, makin jauh. Dan bagusnya dari si remaja itu sendiri ada keinginan yang besar untuk mencurahkan isi hatinya. Ya harus dia dialog, harus mencurahkan, harus diberi kebebasan gitu, ruang untuk bercerita, untuk sebagainya, harus disayangi dan sebagainya. Jadi jangan dibiarkan jadi makin parah gitu. Yang pastinya Bapak simpulkan kalau untuk pertanyaan kelima ini, ya banyak bersyukur lah. Ya banyak bersyukur pada Tuhan apa yang telah diberi, nikmat sekali lahnya, nikmat luar biasa. Itu coba aja hafal nggak syairnya itu, syair muhasabah cinta itu. Itu bagus ya, coba ya, menggambarkan orang yang sakit tapi betapa gitunya sehat itu nikmat gitu. Dan syair muhasabah cinta itu kan begitu. Barangkali itu ya yang bisa Bapak paparkan gitu ya, dengan sangat sederhana, tentunya jauh dari memuaskan. Jadi itu guys, jadi kita tuh jadi manusia tuh jangan kayak pernah merasa selalu insecure kayak aku kurang ini nih, aku harusnya kayak dia. Kita tuh beda guys, kita tuh setiap manusia tuh punya perbedaan masing-masing, punya kekurangan masing-masing, punya kesempurnaan masing-masing. Karena sesungguhnya manusia itu gak ada yang sempurna. Terus lingkungan juga benar-benar sangat berpengaruh, apalagi peran orang tua di rumah. Jadi kalian sebisa mungkin, kalau mungkin sekarang kalian belum merasa, kok aku ngerasa beda ya sekarang sama orang tua, kayak ngerasa jauh, coba deh
deketin lagi orang tuanya, minta perhatian dari mereka lagi. Kalian juga harus merhatiin mereka gimana mereka gitu loh. Jadi akhir ya, tadi itu pertanyaan akhir dari kita. Kesimpulan itu jangan self diagnose ya guys. Kita kalau misalnya udah ngerasa nggak enak banget nih, harus cepet-cepet konsul, jangan didiemin. Tapi sebentar, Bapak ingin tambahkan ada sedikit puisi ini ya, buat teman-teman yang bertanya, terutama ya termasuk yang haus itu, tapi tidak sempat terjawab semuanya ya. Ini judul aslinya itu Children Learn What They Like, jadi anak belajar dari kehidupannya gitu. Ini sangat populer sekali nih dalam pendidikan sebagainya. Nanti mestinya oleh OSIS dipasang di papan, di pintu, di meja, di rumah gitu. Ini penggalan saja ya, karena ada Sumrat Butir ini ahli di bidang psikologi ini ada. Di antaranya begini, Bapak baca terjemahannya saja ya. Kalau bahasa Inggrisnya mah ya Ratna dan ini yang kasih ya. Jika ada hidup dengan kecaman, mereka belajar untuk mengutuk. Jika anak hidup dengan permusuhan, mereka belajar untuk melawan. Jika anak hidup dengan ketakutan, mereka belajar untuk menjadi memperhatikan. Jika anak-anak hidup dengan belas kasihan, mereka belajar untuk mengasihi diri sendiri. Jika anak hidup dengan ejekan, mereka belajar untuk merasa malu. Jika anak hidup dengan kecemburuan, mereka belajar untuk dan sebagainya gitu lah. Nanti silahkan dibaca. Ini oleh-oleh dari bapaknya nih. Ya. Makasih banget Bapak ya, ini sangat-sangat Nah, bisa direnungkan ya. Jadi makasih banyak buat Bapak. Oke, sama-sama ya. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak memuaskan ya, dan malu bukan ahlinya nih. Karena kerinduan saja ke sekolah ya, terutama silaturahmi aja gitu lah ya. Pokoknya bagaimanapun itu kalian tuh boleh nangis boleh. Kalau kalian capek juga boleh, rasa capek boleh. Kita manusia, kita punya rasa capek, kita punya rasa kecewa, tapi ingat jangan terlalu. Iya. Pokoknya yang judulnya over apa sih gitu loh. Over lah, karena yang sesuatu yang over itu gak baik. Iya. Sangat gak baik. Kalau kalian udah ngerasa, kok aku mentalnya sedikit kayak gimana ya, kayak gini, kalian langsung aja konsul ke dokter psikologi. Itu bukan berarti kalian gila, bukan. Iya, betul. Tapi itu demi kesehatan kalian, mental kalian, kehidupan kalian, itu sangat-sangat penting sekali gitu. Mungkin sekian dari kami. Mungkin nanti Bapak Ai bakal datang lagi ya, karena sangat-sangat informasi sangat-sangat penting ya, sangat-sangat bermanfaat buat kita, apalagi remaja semansaci, sangat-sangat wah itu. Jadi sebelum menutup ini, pokoknya udah aja Kak, see you to the